Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Bu Guru sangat bergembira di pagi ini karena Bu Guru lihat anak-anak semuanya sangat bersemangat ya mengikuti kegiatan hari ini. Semangat apa tidak? Sudah sarapan? Tadi pagi
dalam kegiatan upacara bendera. Itu kegiatan rutin yang biasanya kalian laksanakan hari apa ya? Hari upacara bendera hari Senin. Dalam rangkaian upacara bendera itu ya ada satu naskah yang biasanya dibacakan oleh pembina upacara dan ditirukan oleh peserta upacara. Bacaan itu ya? Pancasila, betul sekali ya. Coba untuk menambah semangat kita dan Bu Guru ingin mengecek kelas 5 sebetulnya sudah hafal atau belum sih dengan Pancasila? Coba dibaca bersama-sama dengan lantang, dengan semangat. Siap? Siap. 1, 2, 3. Bagus, hebat. Semuanya sudah hafal ya. Guru Surtia sudah hafal semua dan sudah mengucapkannya dengan lantang dan bersemangat. Ya. Nah, setelah kalian hafal dengan bunyi-bunyi Pancasila, ya, kalian tahu apa nggak sih? Sebetulnya pernah nggak terpikirkan kira-kira asal usulnya, sejarahnya, kok bisa ada Pancasila? Itu asal mulanya bagaimana? Ada yang pernah terpikirkan seperti itu? Pernah ya. Kenapa sih ada Pancasila? Asal mulanya bagaimana sih? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang sejarah lahirnya Pancasila. Agar kita semakin semangat, Bu Guru punya sebuah gerak dan lagu ini ya. Sebuah gerak dan lagu. Kalian kan belajar Pancasila ya? Kalian belajar apa bukan? Iya. Negaranya apa ya? Pancasila. Agar kita lebih mencintai ya, lebih bersemangat
Nah, bahasa silakan Islamnya sebetulnya kan silakan Mbak Bilqis. Kalau pengen minum es ya silakan minum saja. Tapi ternyata Mbak Bilqisnya mau apa tidak? Tidak. Kenapa Mbak Bilqis nggak mau? Saling menghormati agama lain. Ya, karena ada rasa toleransi, sikap saling menghargai. Ya, karena di Indonesia kan agamanya nggak cuma Islam ya, ada yang Kristen, Katolik,
tanpa hidup, atau secara aklamasi tanpa. Yuk, disimak videonya. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2014, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasal kehidupan tersebut diberikan sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kalah Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan mengajukan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai bermurid Sujumi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada Sidang Bermurid Sujumi Kosakai atau Badan Pemilih Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian dilaksanakan pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Bungkulu saat ini sekarang menjadi Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia kepada pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa hidup dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh Wakil Ketua BPUPKI Dr. Haji Muhyiddin Diningrat dalam kata pengantar yang berisi pidato tersebut yang kemudian diumumkan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan inti serta dasarnya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas tersebut, maka Republik Sujumi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Aktivis Cokro Sudioso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Jamil, Abdul Kahar Kusaki, Mr. A.A. Faradis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang TPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dijatuhkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tidak tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman ada menjadi suatu berkah yang dirasuk menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah
dirumuskan lagi agar menjadi lebih jelas. 3 ya, tadi juga di video sudah kalian saksikan bersama ya. Akhirnya Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahunnya 1945. Bisa dipahami ya materinya ya? Bisa. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Tentang sejarah lahirnya Pancasila
depan dipegang, dihadap ke depan. Mas Arga pegangin sebelah satunya. Nah, dari atas ya. Yuk, Mbak Bilkis. Panca yaitu 5, sila yaitu prinsip. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengusulkan butir-butir Pancasila yaitu Sutomo, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ketua BPUPKI, Dr. Rajima Medra Diningrat. BPUPKI dalam bahasa Jepang Gakurichu Junbi Inkai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, coba dari kelompok yang lain, adakah yang mau menanggapi? Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah jelas? Pemaparan dari kelompok 1 sudah bisa dipahami? Nah, kalau tidak ada, silakan kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke ya, presentasi berikutnya dari kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tanggih, Angel, dan saya Cecilia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah berdirinya Pancasila. Hadapnya ke depan kertasnya. Nah, dipegang Mbak Cecilia menjelaskan. Tokoh yang mengusulkan untuk pusat dasar negara. 1. Sutomo, 2. Muhammad Yamin, 3. Insinyur Soekarno. Arti dari Pancasila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang Gakurichu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang Gakurichu Junbi Inkai. Oke, sudah tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan dilanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada tepuk tangan kelompok 3. Berikutnya kelompok 2, maju ke depan. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deliza, Aida, dan saya Salsa Akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tentang sejarah lahirnya Pancasila.
Hadiningrat. Tokoh yang ikut mengusulkan butiran Pancasila: Supomo, 2 Muhammad Yamin, 3 Insinyur Soekarno. Bapak UPKI dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Sosangkai. Arti Pancasila: Panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip. Tanggal dibentuknya Bapak UPKI 29 April 1945. Kepanjangan Bapak UPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Indai. Oke, sudah? Ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok terakhir yang akan presentasi adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum. Hadapnya ke depan. Waalaikum. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ayo dijelaskan. PPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Adalah dari PPKI adalah rangkuman dari bangsa Jepang. Dari PPKI adalah Dokuritsu Junbi Indai. Oke, udah cukup, Alifa. Alifa kembali lagi. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Coba angkat tangannya. Oke, Mbak Cecil silakan mau tanya apa? Siapa nama pencetus Pancasila? Insinyur Soekarno, betul apa tidak? Tanya lagi, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada berarti boleh kembali ke tempat duduk. Yuk.
3 Insinyur Soekarno. Oke, ada 3 tokoh ya yang ikut mengusulkan butir-butir Pancasila. Yang pertama, Soekarno. Yang kedua, yang ketiga. Oke, coba satu orang lagi, siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Cecil. PPU PKI dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai. Oke, betul. Dalam bahasa Jepang, PPUPK itu Dokuritsu Junbi Chosakai ya. Setelah melewati perumusan yang cukup panjang ya, ada banyak rapat-rapat atau sidang-sidang, akhirnya lahirlah PPUPKI, lahirlah Pancasila ya. Dan menurut keputusan Presiden, hari lahirnya Pancasila itu diberikan setiap tahun berapa ya? Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Sebelum guru tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, materi hari ini sudah disampaikan semua ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Selain senang apa lagi? Pusing apa enggak? Selain senang ya, dan paham ya dengan materinya ya. Baik anak-anak, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berikutnya Bu Guru akan melaksanakan asesmen formatif ya. Selain mengambil nilai dari presentasi kalian tadi, Bu Guru juga akan mengambil nilai dari asesmen formatif. Tolong dibuka lagi LKS-nya halaman 14. Sudah dibuka? Nah, coba diperhatikan halaman 14 itu ada asesmen formatif subbab A ya. Di situ ada 20 soal totalnya, yaitu 10 soal pilihan ganda, 5 soal uraian singkat atau isian singkat, dan 5 soal untuk uraian ya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan, diisi semuanya di LKS-nya saja. Setelah selesai dikumpulkan ya ke mejanya Bu Guru ya. Oke, sebelumnya karena ini waktunya sudah habis, asesmen formatifnya bisa dilanjutkan nanti. Kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Abdallah bersama-sama. Baik, Bu Guru akhiri untuk
Hai, perbedaan suku, ras, agama, dan warna kulit. Padahal perbedaan itu indah, ya. Oke, tadi sudah ada berapa komik yang kalian baca? Iya. Bagaimana perasaannya setelah membaca komik tadi? Ada pelajaran yang bisa diambil nggak? Ayo coba, siapa yang berani menyebutkan pembelajaran apa saja yang tadi kalian dapatkan setelah membaca ketiga komik yang Bu Guru tampilkan di depan? Yuk, maju. Kayla sini. Kayla sini. Kita jadi belajar apa tadi pembelajarannya masih sama Kayla? Betul sekali. Komik pertama tentang toleransi terhadap agama lain. Ada lagi Pak Kayla? Sudah. Yang lain? Coba. Ada lagi nggak tadi Pak Kayla katanya belajar tentang harus saling bertoleransi. Itu kata Mbak Kayla. Kalau kata teman-teman yang lain ada lagi nggak? Mbak Bilkis boleh masuk ke depan. Mbak Bilkis tadi setelah baca komik bisa belajar apa ya? Ya, nilai-nilai atau apa pengalaman apa? Pancasila itu tentang apa saja tadi menurut Mbak Bilkis? Saling menghormati teman lain. Ada nggak? Udah, oke. Ya, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan ya setelah membaca komik yang tadi. Nah, sekarang coba Bu Guru tanya, ya. Dari kalian ada nggak punya cerita nggak tentang kejadian atau sebuah cerita yang kalian alami sendiri atau mungkin yang kalian lihat dari kejadiannya orang lain yang kejadian itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau yang justru melanggar nilai Pancasila? Ada nggak? Ada. Siapa yang mau menyebutkan atau bercerita di depan? Yuk, kejadian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau justru malah kejadian yang melanggar Pancasila. Pengalamannya kalian pribadi. Yuk, coba apa maju aja. Misal saya pernah melihat orang yang saling bertengkar. Karena apa? Yuk, sama berani kelas 5. Yuk, nanti videonya masuk ke kabupaten ya ini. Kejadiannya apa? Atau
sudah belajar tentang pencerminan atau kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian yang mencerminkan Pancasila, ya. Sudah menyanyikan lagu nasional tentang Pancasila, yaitu judulnya apa tadi? Garuda Pancasila. Nah, setelah kita mempelajari atau belajar tentang hal-hal tadi, ya, sekarang waktunya kita untuk mempelajari bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila, ya. Bagaimana kok jadi ada dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila, asal mulanya seperti apa, siapa saja mungkin tokoh-tokoh yang terlibat dalam merumuskan dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang sejarah singkat dari lahirnya Pancasila. Sekarang kalian fokus menghadap ke depan, videonya disimak dengan baik, ya. Nanti kita sama-sama mencermati, ya, isi dari video yang akan Bu Guru tayangkan. Masih tak maju, terus secara akal masih tak maju. Yuk, disimak videonya. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2015, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasal kedua tersebut diberikan sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kalah Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan mengajukan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai berurut Sujumi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada sidang berkulit Sujumi Kosakai atau Badan Pemilihan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian dilaksanakan pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Bungkulu saat ini sekarang menjadi Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia terpandang pada 1 Juni 1745. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa hidup dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Wakil Ketua BPUPKI Dr. Haji Muhyiddin Iskandar dalam kata pengantar yang berisi pidato tersebut yang kemudian diumumkan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan inti serta dasarnya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, bukan menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas tersebut, maka Dr. Sujumi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Apikus Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Jamil, Abdul Kahar Usaki, Mr. A. Al-Faris, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang TPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dijatuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenal, menghormati,
sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tidak datang dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya Pancasila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman ada menjadi suatu berkah yang dirasuk menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, demikian tadi sebuah tayangan video yang membahas tentang sejarah perumusan Pancasila atau sejarah
Dihadap ke depan. Mas Arga pegangin sebelah satunya. Nah, dari atas ya. Yuk, Mbak Bilkis. Panca yaitu 5, sila yaitu prinsip. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengusulkan butir-butir Pancasila yaitu Sutomo, Muhammad Yakin, Insinyur Soekarno, Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Eka BPUPKI dalam bahasa Jepang 27 Juni Intai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Oke. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, coba dari kelompok yang lain, adakah yang mau menanggapi? Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah jelas? Pemaparan dari kelompok 1 sudah bisa dipahami? Nah, kalau tidak ada, silakan kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke ya, presentasi berikutnya dari kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tanggih, Angel, dan saya Cecilia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah berdirinya Pancasila. Hadapnya ke depan kertasnya. Nah, dipegang Mbak Cecilia menjelaskan. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. 1. Supomo, 2. Muhammad Yakin, 3. Insinyur Soekarno. Arti dari Pancasila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang 27 Juni Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang 27 Juni Intai. Oke, sudah tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan dilanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada tepuk tangan kelompok 3. Berikutnya kelompok 2, maju ke depan. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deliza, Aida, dan saya Salsa Akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah lahirnya Pancasila.
kemerdekaan Indonesia. PPKI dalam bahasa Jepang. Populisu Juni Indai. Oke, sudah? Ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kelompok terakhir yang akan presentasi adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum. Hadapnya ke depan. Waalaikum. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ayo dijelaskan. PKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Akar dari PKI adalah rangkuman bangsa Jepang. Dari PKI adalah Tokiretsu Jumiri Insai. Oke, udah cukup, Alifa. Alifa kembali lagi. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Coba angkat tangannya. Oke, Mbak Cecil silakan mau tanya apa? Siapa nama pencetus Pancasila? Insinyur Soekarno, betul apa tidak? Tanya lagi, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, berarti boleh kembali ke tempat duduk. Yuk.